Baik Ibu, perkenalkan sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Gardaraja, mahasiswa Universitas Jenderal Yani, prodi keperawatan. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang persalinan dibantu oleh tenaga medis. Waktunya sekitar 30 menitan dan yang ingin kami sampaikan adalah tujuannya yaitu agar ibu-ibu hamil di sekitar kita lebih aman dalam persalinannya, dan manfaatnya sendiri agar ibu-ibu merasa aman dan bayinya juga aman dalam masa persalinan. Baik Ibu, sebelumnya Ibu tahu nggak apa saja hal-hal yang bisa membuat bayi itu mengalami kejadian yang tidak diinginkan? Saya ingin memberitahu terlebih dahulu, yaitu persalinan adalah proses fisiologis yang menandai akhir dari kehamilan dan dimulai dengan kontraksi rahim yang teratur, diikuti oleh pembukaan serviks dan diakhiri dengan kelahiran bayi. Proses ini merupakan momen yang sangat penting dan emosional bagi seorang wanita dan keluarganya. Dalam banyak kasus, persalinan dapat berfungsi dengan aman dan normal, namun ada juga situasi di mana intervensi medis diperlukan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dan kita tahu, dan tujuannya sendiri ya Bu, tujuan medis ini tujuannya itu kita sebagai tenaga medis seperti bidan, dokter, dan perawat memainkan peran penting yang sangat vital dalam mendukung proses persalinan. Kita tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang kita diperlukan, kita juga memberikan rasa emosional, dukungan secara emosional, fisik, dan informasi yang diperlukan oleh sang ibu supaya merasa lebih tenang dan aman dalam masa persalinannya. Dan keberadaan kita juga selalu masa persalinan dapat membantu mengetahui tanda-tanda komplikasi seperti adanya pendarahan, distosia, ataupun masalah kesehatan lainnya yang dapat membahayakan manfaatnya sendiri, manfaat kehadiran kita untuk persalinan, yaitu dalam ilmu medisnya kita bisa bilang kami itu adalah aspek yang dalam persalinan membantu itu untuk, karena kita tahu apa saja yang bisa membahayakan sang ibu maupun sang calon bayi, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menangani situasi darurat, serta kita memberikan rasa empati dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh tenaga medis. Dengan pemahaman yang baik tentang peran kita dan tanggung jawab kita, tenaga medis dapat memberikan perawatan yang berkualitas dan mendukung pengalaman persalinan yang positif bagi sang ibu maupun keluarga. Tidak hanya itu, ada juga karena kita udah mempelajari mengenai persalinan yang ditolong ini oleh tenaga medis menjadi sangat penting, dan kita bisa memberikan hubungan konferensi dan interaktif supaya pas sang ibu bisa lebih tenang dalam menghadapinya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, maupun dari internal maupun eksternal.
Dan ada lagi resiko-resikonya yang kita pelajari, seperti kita bisa mendeteksi dini masalah kesehatan yang kita tidak ketahui selama masa janin. Nah, seperti contohnya kan tanpa pemeriksaan kondisinya bisa seperti mengalami kelainan genetik seperti yang kita tahu, kayak tahu dan sindrom sepertinya ibu juga tahu kan. Nah, selanjutnya itu terjadinya infeksi, kecacatan secara apa kepada anaknya, dan adanya pertumbuhan janin yang terhambat tidak dapat terdeteksi dikarenakan tidak dibantu oleh tenaga medis. Eh, hal ini bisa menyebabkan komplikasi serius saat persalinan ataupun setelah kelahiran, dan adalah satu hal yang tidak diinginkan setiap ibu, yaitu kematian janin. Nah, dikarenakan tidak adanya bantuan dari kita para tenaga medis, bisa terjadi resiko kematian janin dalam kandungan meningkat jika tidak ada pemantauan yang memadai. Karena itu selama masa kandungan trimester harus dilakukan check up. Pemeriksaan rutinnya dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda stres janin atau masalah lainnya. Ada lagi yaitu persalinan prematur. Tanpa pemeriksaan, tanda-tanda persalinan prematur mungkin tidak terdeteksi, yang dapat mengakibatkan kelahiran bayi prematur dengan berbagai masalah kesehatan, dan itu sangat tidak bisa menyenangkan untuk keluarga maupun calon bayi di masa depan. Nah, adapun resiko yang dipengaruhi oleh eksternal yaitu sang ibu. Dari yang kita tahu yaitu resiko pola hidupnya yang tidak sehat. Pola hidup sehat selama kehamilan sangat penting untuk mendukung keselamatan sang ibu dan janin. Tidak hanya itu, ada resiko yang dapat ditimbulkannya, yaitu nutrisi yang buruk, diet yang tidak seimbang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi penting bagi perkembangan janin. Folat, zat besi dan kalsium ini dapat berkontribusi pada kelahiran bayi dengan berat badan rendah atau kelainan perkembangan. Jadi selama masa kandungan atau di masa janinnya, tolong ibu-ibunya jangan diet supaya mempercantik diri dulu. Baik. Terusnya itu obesitas atau penurunan berat badan yang ekstrim. Keduanya dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, hipertensi, dan preeklamsia. Ada lagi yaitu paparan zat berbahaya, seperti halnya ini untuk pasangannya ya, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan masalah serius bagi janin, bisa cacat lahir, gangguan perkembangan, serta yaitu risiko kematian. Ada lagi untuk risiko kurangnya persiapan. Nah, kan semasa janin masih di dalam perut, mohon sudah disiapin apa saja untuk memungkinkan supaya menjaga keamanannya, seperti sudah melakukan check up, menjaga kebersihan seperti pola hidup, dan persiapan semasa untuk persalinan juga penting. Nah, supaya tidak adanya kecemasan dan stres itu. Ya kan, tanpa persiapan yang memadai, ibu bisa mengalami kecemasan yang tinggi, dapat mempengaruhi proses persalinan dan kesehatan mentalnya. Dan ada lagi yaitu komplikasi selama persalinan, karena sang ibu tidak tahu kan apapun tentang persalinan, sang ibu tidak siap menghadapi komplikasi yang mungkin terjadi seperti pendarahan atau distosia.
Selanjutnya itu adanya kurangnya dukungan emosional. Ada beberapa keluarga yang tidak bisa mendukung secara emosional kepada sang ibu. Banyak tekanan dan yang membuatnya itu karena tidak adanya melibatkan keluarga, ibu biasanya mengalami stres dan kecemasan yang cukup tinggi dan bisa membuat sang ibu merasa terisolasi atau tidak siap menghadapi tantangan persalinan. Dari kesimpulan yang saya ambil untuk ibu sekalian, persalinan yang dibantu oleh tenaga medis memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi. Tenaga medis seperti bidan, perawat, dan dokter tidak hanya memberikan dukungan fisik dan teknis selama proses persalinan, tetapi juga informasi dan dukungan secara emosional kepada bayi, ibu, dan keluarganya. Jadi itu pemaparan saya tentang pentingnya persalinan dibantu oleh tenaga medis. Baik, ibu, kita masuk ke dalam sesi tanya jawabnya. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Saya pengen bertanya soal risiko dalam kehamilan sih Pak. Resikonya seperti yang tadi yang udah ada. Kalau ibu belum paham, misalnya kan kita nggak mungkin kan ingin janin kita itu keluar dalam keadaan sehat, tapi tanpa usaha kita ya tidak mungkin dong. Makanya itu ada baiknya semasa janin, semasa dalam kandungan, dia dilakukan pemeriksaan per trimester seperti 3 bulan sekali. Selanjutnya ada juga yang masalah pola hidup ya untuk ibu-ibu generasi sekarang ya, bentuk tubuh juga bagus, tapi utamakan untuk bayinya dulu, jangan terlalu sering diet yang tidak seimbang, takutnya bayinya mengalami sesuatu yang tidak baik seperti kecacatan gara-gara kurangan asupan. Dan tolong lebih dekat dengan keluarga supaya bisa mendapatkan, tidak mengalami kecemasan ataupun stres, dan mendapat support secara emosional. Jadi apa yang ibu dapat dari yang saya jelaskan? Saya dapat mengambil bagaimana proses persalinan nanti dan bagaimana saya saat hamil. Terima kasih ibu karena telah mengisikan sedikit waktunya untuk sosialisasi ya. Saya akan memberikan sedikit atau menunjukkan line atau leaflet yang kita buat untuk ibunya bisa atau melihatnya dulu, oke? Ya. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Jika tidak ada kesalahan, mohon maafin ya bu. Baik ya.